Halo semuanya, hari ini aku akan bahas soal yang ini. Jadi pertama kita tulis dulu bagian diketahui sama yang ditanyakan. Dimulai dari yang ditanyakan terlebih dahulu kayaknya ya. Oke, jadi yang ditanyakan adalah besarnya energi kinetik saat simpangannya adalah 3 cm. Oke, berarti yang ditanyakan adalah energi kinetiknya ya. Oke, sebelumnya kayaknya ini yang ditanyakan cuma energi kinetik aja ya. Kita tulisnya sampai sini nih, karena itu nanti bagian yang diketahui. Oke, sekarang kita ke bagian yang diketahuinya. Jadi ada beberapa hal yang udah diketahui dari soal. Ada benda 2 kg di sini, berarti itu sebagai massa dari bendanya. Kita bisa tulis sebagai M. M-nya adalah 2 kg. Kemudian digantungkan pada ujung pegas yang digantungkan vertikal pada atap laboratorium yang menyebabkan pegas bertambah panjang. Nah, kita lihat nih kata-katanya bertambah panjang. Berarti itu pertambahan panjang dari pegasnya ya, bukan panjang dari pegasnya, bukan panjang awal, bukan panjang akhir, tapi perubahan panjang atau bisa kita tulis sebagai delta X adalah 10 cm. Yang mana kalau kita ubah nih ke dalam meter hasilnya adalah 0,1 meter. Jadi dibagi dengan 100 kayak gitu. Setelah setimbang, pegas itu ditarik ke bawah 5 cm. Oke, di sini berarti nih setelah setimbang, pegas ditarik ke bawah 5 cm. Berarti ini tuh sebagai amplitudonya, teman-teman. Amplitudonya atau simpangan terjauhnya nanti 5 cm. Nanti aku gambarin deh gimana maksud dari soal ini. Kemudian dilepas, maka akan terjadi getaran yang selaras. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, berarti itu adalah G-nya ya. G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Energi kinetik saat simpangannya adalah 3 cm. Simpangan itu adalah Y. Nya adalah 3 cm. Atau kita ubah nih ke dalam meter jadi 0,03 meter ya. Kita bagi dengan 100. Oke, nah tadi kan udah aku janjiin ya, aku bakal gambarin gimana maksud dari soalnya. Jadi pertama, di sini misalkan ada sebuah pegas nih yang digantungkan. Kita gak tahu berapa panjang dari pegasnya, pokoknya ada pegas yang digantungin. Terus nih pegas ini ya, nah digantungin sama sebuah beban yang masanya adalah 5 kilo. Sehingga dia bakal bertambah panjang. Kayak 5 kilo. Ini 2 kilo ya. Nah, ini 2 kilogram. Sehingga akan bertambah panjang nih. Yang awalnya kan segini ya. Terus dia bertambah panjang dari sini ke sini itu sejauh 0,1 meter. Kayak gitu. Terus, ini kan nanti pasti bakal goyang-goyang nih ya. Si pegasnya itu bakal ke atas, bakal ke bawah, ke atas, ke bawah lagi, ke atas, ke bawah lagi. Gitu terus kan. Nah, nanti akan ada saatnya si pegasnya itu dalam keadaan setimbang, yang mana udah gak gerak lagi, kayak gitu. Nah, pas keadaannya setimbang, tadi kan udah sampai sini nih. Nah, pegas itu dia ditarik lagi nih sejauh 5 cm. Oke, nah pegasnya ditarik lagi. Jadi pas udah setimbang tuh, kita tarik lagi sampai sebelah sinian. Ini tetap masih 2 kg. Nah, ditarik lagi sejauh 5 cm. Ini kalau diubah ke dalam meter jadi 0,05 ya. Kita ubah aja deh biar satuan internasional semuanya. 0,05 meter. Nah, ditarik lagi nih dari sini itu sejauh si 5 cm. Atau kita tulisnya yang 0,05 meter. Nah, ini ditarik lagi, ya, diberi simpangan lagi. Berarti kan ini maksimumnya ya, teman-teman. Nilai 0,05 meter ini itu adalah amplitudo ataupun simpangan maksimum dari si pegasnya. Nah, setelah ditarik 0,05 meter lagi, pastikan si pegasnya akan gerak ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah lagi kan. Nah, yang ditanyain tuh yang mana nih? Yang ditanyain itu adalah saat pegasnya, simpangannya itu tuh adalah 3 cm. Kurang lebih lah sekitar di sinian kali ya. Nah, ini 2 kg. Sebentar, ini 2 kg. Nah, yang ditanyain tuh saat simpangannya adalah 3 cm. Ini dia tadi titik seimbang, berarti dari sini ke sini nih. Ini adalah 0,03 meter. Nah, di sini energi kinetik saat di sini yang ditanyakan tuh. Oke, kayak gitu ya. Aku harap bisa dipahami nih kejadian yang terjadi gitu ya di yang digambarkan pada soal. Oke, kalau buat nyari energi kinetik kan rumusnya itu adalah setengah mv kuadrat. Kita tulis deh di sini. Energi kinetik itu tuh rumusnya adalah energi kinetik. Rumusnya adalah setengah mv kuadrat.
EK sama dengan setengah MP kuadrat. Bagian V-nya atau kecepatan itu belum diketahui nih teman-teman dari soal. Sehingga kan harus kita cari dulu. Nah, untuk cari kecepatan itu sebenarnya ada beberapa step gitu ya yang harus dilakuin. Yang lumayan agak panjang sedikit sih. Ya, kayak gitu. Tapi kita akan bahas step per stepnya gitu ya, satu per satu. Yang mana aku harap bisa dipahami nanti step-stepnya tuh. Nah, jadi pertama itu kita cari dulu yang namanya konstanta pegas. Konstanta pegas atau simbolnya itu adalah K. Nah, dari mana cari konstanta pegas? Cari konstanta pegas bisa dari rumus hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikalikan dengan delta X. K-nya yang ditanyain, delta X udah ada ya, tadi sebesar 0,1 meter. Nah, untuk bagian F itu adalah gaya yang menyebabkan si bendanya itu tadi bergerak. Nah, bendanya tadi bergerak kan karena dikasih beban ya, dikasih beban ini nih teman-teman. Nah, beban yang 2 kg ini, nah, beban 2 kg itu bakal menghasilkan gaya berat yang arahnya ke bawah. Jadi, F di sini akan sama dengan gaya berat dari bendanya, yaitu berarti W sama dengan K delta X. W itu adalah gaya berat. Gaya berat rumusnya adalah M kali G sama dengan K dikali delta X, berarti M-nya tadi adalah 2 kg, berarti 2 kali 10 sama dengan K yang ditanyakan, delta X adalah 0,1. Oke, 2 kali 10 adalah 20 sama dengan K dikali delta X. Delta X-nya udah ada ya. Kok ditulis lagi delta X? Oke, berarti K dikali 0,1. Sekarang tinggal kita bagi. 20 bagi 0,1 sama dengan K. 20 dibagi 0,1 adalah 200 sama dengan K. Berarti K-nya atau konstanta pegas adalah 200 Newton per meter. Oke, setelah cari konstanta, kita harus cari frekuensi dulu, teman-teman. Berarti yang kedua, kita cari yang namanya frekuensi. Oke, frekuensi itu rumusnya gimana nih pada pegas? Pada pegas, rumus frekuensi adalah 1 per 2V dikalikan dengan akar K per M. K per M. 2V-nya kita tulis ulang aja deh. Berarti F sama dengan 1 per 2V dikali akar, K-nya adalah 200, terus M-nya tadi adalah 2 ya. Oke, berarti F-nya sama dengan 1 per 2V, akar 200 dibagi 2 sama dengan 100, berarti F sama dengan 1 per 2V, akar dari 100 itu adalah 10. Berarti F-nya adalah, tinggal kita coret nih, 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Berarti frekuensinya adalah 5 per V dalam satuan Hertz. Oke, ini adalah F-nya. Lalu langkah selanjutnya, langkah yang ketiga, ini emang masih agak panjang ya. Jadi sekitar ada 5 langkah deh. Ya, kayak pacarku 5 langkah itu loh. Oke, yang ketiga itu kita bisa cari yang namanya adalah kecepatan sudut atau omega. Nah, rumusnya adalah omega sama dengan 2pi dikalikan dengan F. Kita bisa tulis nih, 2pi, F-nya adalah 5 per V. Ada yang bisa dicoret kan di sini? Nah, V dibagi V adalah 1, berarti sisanya omega itu adalah 2 dikali 5. Hasilnya adalah 10. Satuannya adalah radian per second. Oke, ini langkah yang ketiga, kecepatan sudut udah tamat nih. Oh, ini beda warnanya. Gak apa-apa ya? Atau kita ganti dulu deh ya. Nah, yang ini nih kita ganti dulu jadi warna biru ya, bukan warna ungu. Oke. Yang ketiga tadi teh cari kecepatan sudut. Oke, kecepatan sudut udah. Sekarang yang keempat kita bakalan cari yang namanya, buat nyari V dulu, itu tuh kita harus tahu yang namanya sin theta. Jadi tetanya itu apa dulu gitu ya. Jadi kita akan cari, apa ya nulisnya? Kita akan nyari sin theta deh, gak apa-apa. Oke, kita cari sin theta ya. Nah, jadi untuk mencari sin theta, kita bisa gunain rumus Y nih teman-teman. Y itu adalah A sin omega T kan? Y itu adalah A sin omega T. Kalau misalnya di gerakan pegas. Kita udah tahu nilai Y-nya, yaitu tadi simpangan yang ingin ditanyakan adalah 0,03. Kemudian A-nya atau amplitudo itu tadi adalah 0,05. Lalu sin omega-nya itu kan berapa tadi tuh? Omega-nya itu adalah 10. Berarti sin 10T.
Oke, ini kita jangan sin theta deh ya, tulisnya kita sin omega T aja tulisnya deh. Sin omega T. Oke, kita lihat nih teman-teman, 0,03 kan ini bisa dipindah ruasin ya, bagian 0,05-nya ke kiri nih. Jadi 0,03 dibagi 0,05 sama dengan sinus omega T, atau omeganya tadi udah dimasukin, jadi sin 10T. Nah, 0,03 dibagi 0,05 itu tuh kalau misalnya nih kita kali kedua ruasnya dengan 100, kedua bagian dengan 100, jadi dikali 100 per 100, maka nanti akan sama dengan 3/5, sama dengan sin 10T. Nah, terus apa nih? Udah cari sin 10T, kita tahu, kita bisa gambar dulu yang namanya segitiga siku-siku. Kalau misalnya di sini sudut 10T, sin itu kan bagian depan dibagi miring ya. Sin dari suatu sudut itu tuh sisi depan dibagi dengan sisi miringnya. Nah, karena sin theta di sini adalah 3/5, berarti bagian depannya itu tuh adalah 3, depan sudut, berarti depan sudut itu di sebelah sini nih. Sorry ya. Oke, depan sudut tuh berarti sebelah sini. Terus miringnya, nih bagian miring itu tuh adalah 5. Berarti di sini adalah 5. Sebentar. Oke, berarti di sini adalah 5 dan tadi di depannya adalah 3. Kayak gitu kan ya, kita ganti warnanya deh biar kelihatan. Oke, kayak gini. Terus gimana lagi nih? Oke, sebentar. Nah, kita tuh bukan mau nyari sin theta sebenarnya, tapi mau tahu cos theta-nya. Kalau cos theta nih, kita tahu kalau kosinus dari satu sudut itu tuh bakal sama dengan samping dibagi dengan miring. Oke, ini jelek nih. Oke, berarti samping dibagi dengan miring. Bagian miringnya kan udah ada ya. Miringnya itu tadi sama dengan 5 nih. Terus buat nyari sampingnya gimana? Buat nyari sampingnya, itu tuh kita bisa gunain yang namanya rumus Pitagoras kan ya. Kalau misalnya kita udah mengetahui bagian miring dan depan atau tegaknya, berarti yang sebelah sini itu tuh bakal sama aja dengan akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Teman-teman ingat-ingat lagi deh bagian Pitagorasnya ya. Berarti ini bisa kita tulis nih, akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Oke, kalau kita selesai nih cos theta-nya, akar 5 itu, 5 dikuadratkan adalah 25, 3 dikuadratkan adalah 9, dibagi dengan 5. Berarti akar 25 dikurangi 9 adalah 16/5, akar 16 itu adalah 4 dibagi 5. Oke, berarti cos theta-nya atau cos 10T adalah 4/5. Berarti ini adalah 4 hasilnya. Oke, setelah cari sin omega T yang ke berapa ini nih? Ini teh langkah keempat ya. Sekarang langkah kelima. Tuh berarti ada 6 langkah ya teman-teman sebenarnya. Oke, berarti langkah yang kelima kita harus cari dulu kecepatannya nih. Kecepatan. Nah, kalau tadi persamaan simpangan itu tuh adalah Y sama dengan A sin omega T. Untuk cari kecepatan, kita harus turunin satu kali. Berarti V sama dengan turunan dari Y terhadap T. Y-nya tadi A sin omega T, berarti bisa kita tulis D per DT dikalikan dengan A sin omega T. Yang mana nih, turunan omega T terhadap T itu adalah omega. Terus A-nya di sini kan gak ngandung T ya, berarti bisa kita keluarin nih. Jadi A dikali omega, turunan sin adalah cos. Kayak gitu, omega T. Oke, nah sampai sini berarti ini kecepatannya nih. Berarti kita tinggal masukin. A-nya tadi itu berapa ya? 0,05. Berarti 0,05, omega-nya adalah 10. Cos omega T, nah omega-nya kan tadi 10 ya. Berarti jadi cos 10T. Berarti V sama dengan 0,05 kali 10 adalah 0,5. Cos omega T, 10T. Kita lihat nih, cos 10T atau cos theta itu bakal sama aja kayak 4/5. Ya enggak, teman-teman? Kita pakai warna pink gini deh ya. Nah, berarti yang ini nih, cos 4/5 nih. Cos untuk bagian 10T. Bisa kita masukin di sini nih. 0,5 berarti dikalikan dengan tadi tuh 4/5. Kayak gitu ya. Nah, terus selanjutnya kayak gimana nih? Selanjutnya tinggal kita coret-coret aja teman-teman. 0,5 kan sama aja kayak setengah ya, atau 5/10 nih. 0,5 tuh, atau 1/2 deh kita tulisnya.
0,5 kan setengah ya. Duh. Oke, jadi kita tulis di sini 1/2. 1/2 dikalikan dengan 4/5. Kayak gitu. Terus bisa kita coret-coret. 4 dibagi dengan 2, itu hasilnya adalah 2. Berarti hasilnya V sama dengan 2 dibagi dengan 5, atau 2/5. Teman-teman mau udah segini aja juga boleh sebenarnya. Atau mau dibagi biar jadi 0,4 itu juga boleh. Atau gini aja deh ya, kita tulisnya 2/5 aja, jangan dibagi. Jadi 2/5 meter per second. Oke, ini tadi adalah kecepatan. Yang keenam nih, ternyata ada 6 langkah. Kita cari yang namanya, di sini aja nulisnya nggak apa-apa ya. Cari namanya energi kinetik. Oke, cari energi kinetik. Teman-teman insya Allah nggak pusing buat nentuin langkah-langkahnya, karena tadi udah step by step banget, kayak gitu. Berarti EK nih tadi rumusnya adalah setengah MP kuadrat. Oke, berarti EK sama dengan setengah, M-nya tadi 2 kilo ya, kalau nggak salah. Ya nggak? Ya 2 kilo. Terus V-nya adalah 2/5. Berarti 2/5 dikuadratin. Oke, maka EK sama dengan, nah ini bisa dicoret dulu nih, 2 sama 2, 2 dibagi 2 adalah 1, berarti sisanya tinggal 2 dikuadratin, yaitu 4, 5 dikuadratin, hasilnya adalah 25. Berarti EK-nya adalah 4/25, atau kalau mau dibagi, 4 dibagi 25 itu adalah 0,16. Satuannya adalah joule. Nah, jadi setelah perjalanan panjang 6 langkah tadi, kita bisa mendapatkan bahwa besar energi kinetiknya adalah 0,16 joule, kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.